Teman-teman, bagi kalian yang mendapatkan penawaran kerja di Vietnam, Kamboja, Filipina, dan sekitarnya, kalian harus dengar ini baik-baik. Karena ini sangat menyakitkan. Karena kalian bisa pulang tanpa organ tubuh kalian, dan mungkin kalian hanya tinggal nama, dan bahkan tubuh kalian itu nggak pernah balik ke Indonesia. Beberapa hari yang lalu, gue baru balik dari Jepang, gue dihubungi beberapa kali oleh orang yang ngotot banget untuk minta tolong ceritakan ini, Mr. Bert. Jangan ada orang lain yang kena. Mereka, ada 3 orang datang dari Jawa, itu berangkat ke Kamboja, dan di sana itu mereka ditawarkan untuk jadi juru masak, chef gitu lah. Sampai di sana, gue tanya, apakah kalian itu dipekerjakan? Dia bilang, tidak, belum sempat dipekerjakan. Dapat uang kah? Belum, dia bilang. Dan mereka disekap, itu 3-nya itu disekap dengan beberapa orang yang lain, lalu salah satu dari mereka itu ditarik paksa, dan kedengaran suara, seperti orang yang menjerit, minta tolong, dan minta ampun. Dan katanya tuh dari suaranya teriak, sampai suaranya hilang. Gitu loh. Seperti orang itu seperti dipotong gitu. Jadi dia belum melihat langsung. Beberapa hari berikutnya katanya ditemukan mayat, potongan tubuh manusia yang dimasukkan ke karung, dilemparkan di salah satu selokan di sana seperti sungai kecil katanya, dan ada kepala temannya mereka tersebut. Ini bukan Squid Game, bukan film show teman-teman. Ini nyata gitu loh. Dan bayangkan ketika dia itu dipotong, diambil organ tubuhnya, dia teriak. Berarti sebegitu kejamnya. Tidak pakai anestesi, nggak pakai bius, diambil organ tubuhnya. Dan katanya kalau organ tubuh itu diambil dalam keadaan yang segar, itu organ tubuh itu lebih baik gitu loh. Bayangkan sejahat itu, semengerikan itu manusia bisa membunuh yang lainnya demi uang. Dan mereka itu salah satunya itu melarikan diri. Dan mungkin sekarang masih ada ke konsulat duta besar di Indonesia di sana. Itu teman-teman. Teman-teman, zaman sekarang ini, manusia itu banyak organnya yang butuh. Kita nggak usah jauh-jauh deh, gue tanya lu pribadi. Kalau orang tua lu sakit, butuh organ tubuh, butuh jantung misalnya, kalian akan mau membayar berapapun. Dan dari mana asalnya? Banyak orang gak peduli. Yang penting orang tuaku selamat. Anakku selamat. Dan supaya kalian tahu, banyak organ tubuh tersebut yang banyak juga praktek-praktek dokter yang tidak resmi atau black market itu mengambil organ tubuh itu dari mereka yang menjual itu. Itu ada. Ada. Dan itu nilainya luar biasa mahal. Kalau untuk hidup, orang akan lakukan apapun juga gitu loh. Dan jadi makanya kalian kalau dapat penawaran kerjaan, cari tahu dulu baik-baik. Jangan langsung percaya gitu loh. Ya, pakai akal sehat juga. Nah gini, gue mau cerita nih. Ini adalah teman gue sendiri. Namanya itu diawali huruf W. Dulu waktu gue di Medan, di gereja, di Mawar Siaran. Dengar ini, gereja Mawar Siaran. Ya. Ada satu teman kita itu, dia patah hati, semangat. Karena dia nggak mendapatkan pekerjaan pada saat itu. Dia buka usahanya drop karena COVID. Dia mau minta tolong, nggak ada orang yang mau membantu, nggak ada orang mau mendengarkan katanya. Dia akhirnya pergi ke Filipina. Dia selalu mengasih kabar. Di sana dia kerja jadi admin, ya, admin. Dia kasih kabar pulang ke Indonesia sampai nggak ada kabar lagi tiba-tiba, gitu. Lalu dihubungilah adiknya, dikatakan tolong bawa jasad abangmu ini, yang huruf W, gitu. Dia shock dong, gitu. Lalu disuruh adiknya yang cowok juga datang ke sana ambil, dan iya benar. Dan adiknya itu nelpon gua sendiri bilang, but Wiwen udah gak ada. W ini udah gak ada gitu loh. Lalu dia kasih tahu bahwa bagaimana keadaannya dia, kok bisa? Katanya lehernya dipotong. Ada bekas sayatan di lehernya. Dan katanya tuh dia kena penyakit jantung.
Apa kaitannya penyakit jantung dengan potongan di leher gitu loh. Artinya dia itu memang dibunuh di sana. Nah, teman-teman gue kasih tahu sama kalian, bagi kalian yang pekerja nih, yang udah nggak ada kerjaan lagi di Indonesia, kalau kalian mendapat penawaran untuk katakan jadi admin judol, teman-teman, kalau kalian harus pergi, gue nggak bisa menahan kalian. Tidak semua bos judol itu jahat. Yang jahat itu malah dari luar negeri gitu loh, yang menganggap Indonesia itu tidak ada harganya, nyawa manusia Indonesia itu gak ada harganya. Gue pernah kenal beberapa bos judi itu, justru mereka itu sangat loyal, dia sangat sayang sama pegawainya, dijaganya baik-baik. Pulang ke Indonesia dikasih ongkos yang benar, keluarganya juga dijaga gitu. Itu ada, nggak semuanya juga mereka itu iblis gitu, enggak. Tapi satu yang gue minta sama kalian, kalau kalian harus pergi kerja ke sana, gue minta tolong jujurlah sama bos kalian. Jaga hatinya juga, karena bos kalian itu juga di sana, mereka itu kan meninggalkan anak istrinya. Ya, yang kedua itu mereka itu harus bayar sewa satu tempat itu, ngasih makan kan biayanya juga mahal, bener nggak gitu loh. Jadi kalau kalian nggak setia, kalian jual lagi datanya, yang mereka lakukan itu bisa di luar nalar, yang mengakibatkan kalian itu bisa, ya mungkin kalian itu sudah dibuat tidak bernyawa lagi. Kalau tidak bernyawa lagi, untuk apa badannya? Ya sekalian aja dijual di organnya, kan gitu bisa jadi duit gitu loh. Ada juga bos yang lain, daripada susah-susah cari duit, ya udah ambil organnya jual aja langsung. Itulah nyatanya teman-teman. Itu kenyataannya di muka bumi ini, ada yang seperti itu. Jadi bagi kalian orang tua yang mau melepaskan anak kalian, pikir berpuluh-puluh kali. Kalau kalian mendapatkan pekerjaan, cari tahu siapa yang ngajak itu. Apakah dia itu benar-benar nyata? Karena nggak semuanya jahat juga. Enggak. Karena gue nggak, daripada nggak makan di Indonesia, baiklah. Jadi gue tuh nggak mendukung kalian untuk pergi. Tetapi kalau kalian harus pergi, cari tahu dulu baik-baik. Ya, karena gue tahu kenapa. Karena gue pernah jadi admin website judi dulu, dan gue udah tobat gitu. Gue balik ke Indonesia. Di sana itu tidak enak teman-teman, tidak seenak yang kalian bayangkan. Gue rasa itu aja dulu. Semoga, dan bagi keluarga teman gue minta maaf karena pada saat sebelum dia berangkat itu dia coba hubungi gue, mau minta bantuan, dan pada saat itu gue nggak respon. Gue benar-benar minta maaf sama teman gue yang di Medan, yang di jalan Katamso itu. Keluar saya itu aja dulu. Like jika suka, share jika bermanfaat. See you again in my next video. Bye-bye.